Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna, kita lihat dulu bentuk umum persamaan kuadrat nih. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ini akan kita robah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, untuk menentukan kuadrat sempurna ini kita harus paham langkah-langkah ini. Yang pertama, kita pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Nah, yang mana yang koefisien X kuadrat? Yang A ini. A itu harus kita pastikan dia adalah 1. Jika belum bernilai 1, maka harus kita bagi dengan koefisien X kuadrat tersebut. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita jadikan konstanta atau C yang ada di sini menjadi 0 dengan cara menambah atau mengurangkan kedua ruas dengan konstanta C tersebut. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita tambahkan ruas kiri, nah yang ini ruas kiri, dan kanan, yang kanan ini, nah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Ingat ya, kita menambahkan ruas kanan dan kiri itu dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Yang mana yang koefisien X? Yang B di sini. Nah, setengah dari B tapi dikuadratkan. Kemudian langkah yang keempat, kita buat ruas kiri itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Berarti ini harus kita rubah menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Sedangkan ruas kanan yang sebelah sini harus kita sederhanakan. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Ini ada contoh 2. Kita lihat soal yang pertama. X kuadrat kurang 6X kurang 16 sama dengan 0. Kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan atau melengkapi kuadrat sempurna. Langkah pertama kita pastikan koefisien X-nya 1. Nah, ini udah kebetulan 1, berarti langkah pertama udah lewat. Kemudian yang kedua, kita tambahkan kedua ruas dengan 16. Kenapa ditambahkan dengan 16? Karena langkah kedua kita tadi menjadikan konstanta atau C di ruas kiri itu menjadi 0. Di sini konstanta kita adalah negatif 16. Maka supaya dia menjadi 0, muncullah di sini tambah 16. Kalau di sebelah kiri ditambah dengan 16, maka sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 16. Oke. X kuadrat kurang 6X dikurang 16 tambah 16. Ini kita tambahkan, maka hasilnya 0. Sehingga yang tinggal ini aja lagi. X kuadrat kurang 6X sama dengan 0 ditambah 16 adalah 16. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat kurang 6X sama dengan 16. Oke, kita lanjut. Nah, ini langkah ketiga tadi. Kita tambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien X tapi dikuadratkan. Nah, coba perhatikan di sini. Ini koefisien X kita adalah negatif 6. Maka harus kita tambahkan dengan setengah dikali dengan koefisien X ini, kemudian dikuadratkan. Maka muncul di sini, ini tulis lagi, X kuadrat kurang 6X, ditambah, ini penambahnya, setengah dikali dengan koefisien X-nya min 6, tapi ini kita kuadratkan. Sama dengan kalau sebelah kiri, kita tambahkan dengan setengah kali min 6 dikuadratkan, maka sebelah kanan juga 16, ini 16, ditambah setengah dikali min 6 dikuadratkan. Nah, kemudian, ini kita sederhanakan, 1/2 dikali negatif 6 berarti negatif 3. Sehingga muncul di sini, X kuadrat kurang 6X ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, ini jangan dicari hasilnya, karena ini akan kita rubah dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang sebelah kanan, kita sederhanakan. Ini 16, tulis lagi 16. Ini setengah dari negatif 6, hasilnya negatif 3. Kemudian nanti negatif 3 ini kita kuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, positif 9. Berarti muncul di sini 16 tambah 9. Sedangkan di sebelah kiri,
yang ini. Karena kita dapatkan tadi di sini setengah kali negatif 6 adalah negatif 3, maka bisa kita robah negatif 3-nya turunkan ke sini, X-nya kita tuliskan. Berarti muncul nanti X dikurang 3, tapi dikuadratkan. Artinya apa? X kurang 3 dikuadratkan ini nilainya sama dengan X kuadrat kurang 6X. Ini ya, X kuadrat kurang 6X ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, itu kalau kita jabarkan. Oke, yang sebelah kanan kita sederhanakan lagi. 16 tambah 9 berarti 25. Sedangkan yang sebelah kiri tadi kita dapat X kurang 3 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai X-nya ini kita hilangkan kuadrat, maka yang di sebelah kanan kita akarkan. Maka muncul X dikurang 3 sama dengan akar dari 25 sama dengan negatif positif 5. Berarti ada dua nilainya, bisa positif 5, bisa negatif 5. Sehingga untuk mencari nilai X-nya, kita dapatkan, kita ambil yang positif 5-nya dulu. Nih, X dikurang 3 sama dengan positif 5, sehingga mencari X-nya sama dengan 5 ditambah 3. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 8. Atau yang satu lagi, X-nya kita ambil yang negatif. Berarti X dikurang 3 sama dengan negatif 5. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 ditambah 3. Jadi dapat X-nya sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang dimaksud tadi adalah satunya 8 dan X-nya lagi min 2. Jadi ini hasilnya 8 dan min 2. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Ini soalnya. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, tadi kita harus memastikan koefisien dari x kuadrat itu adalah 1. Sedangkan di sini koefisien x-nya adalah 2. Maka langkah berikutnya harus kita jadikan ini 1. Caranya bagaimana? Maka semua persamaan kuadrat ini harus kita bagi dengan 2, biar angka di depan x kuadrat itu menjadi 1. Sehingga muncul di sini bagi 2. Nah, kemudian ini kita bagi 2, x kuadrat jadinya. Ini min 3 per 2x, ini 1 per 2, sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sekarang muncul ini ada tambah setengah, di sini juga tambah setengah. Dari mana dapatnya? Karena ini, langkah kedua kita memastikan konstanta di sebelah kiri itu harus 0. Sedangkan konstanta kita di sini adalah negatif 1 per 2. Maka harus kita munculkan tambah positif 1 per 2. Berarti kita tambahkan 1 per 2 biar nanti konstanta yang sebelah kiri ini menjadi 0. Kalau di sebelah kiri kita tambahkan dengan 1 per 2, maka sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 1 per 2. Nah, sehingga ini kita sederhanakan. Muncul x kuadrat kurang 3 per 2x, ini nilainya 0, maka tidak tulis lagi, sama dengan 0 ditambah 1 per 2, hasilnya 1 per 2. Nah, sekarang kita lanjut. Langkah berikutnya, kita menambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien x. Coba perhatikan di sini, koefisien x kita adalah negatif 3 per 2. Maka akan muncul nanti 1 per 2 atau setengah dikali dengan koefisien X ini. Berarti kali dengan min 3 per 2, tapi dikuadratkan. Nah, sehingga di sini X kuadrat kurang 3 per 2X ditambah setengah kali negatif 3 per 2 dikuadratkan sama dengan setengah ditambah setengah dikali negatif 3 per 2 juga dikuadratkan. Nih, kalau sebelah kanan, sebelah kiri ditambahkan dengan angka ini, maka sebelah kanan juga ikut ditambahkan, dia harus sama. Oke, kita lanjut. Ini kita aja selesaikan. 1 per 2 dikali negatif 3 per 2 hasilnya 1 kali negatif 3 negatif 3, 2 dikali 2 hasilnya positif 4. Sehingga X kuadrat dikurang 3 per 2X ditambah ini negatif 3 per 4 dikuadratkan. Nah, ini jangan dicari pula hasilnya. Cukup seperti ini saja, karena ini akan kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Karena ini udah kita dapatkan negatif 3 per 4, maka kita tulis di sini negatif 3 per 4. X-nya kita turunkan. Nah, sedangkan kuadratnya di luar. Nah, artinya apa? X dikurang 3 per 4 dikuadratkan. Kalau ini kita jabarkan, maka nilainya nanti akan sama dengan X kuadrat kurang 3 per 2X ditambah negatif 3 per 4 dikuadratkan.
Sedangkan di sebelah kanannya ini harus kita sederhanakan. Caranya ini kita kuadratkan dulu. Negatif 3/4 dikuadratkan. Negatif kali negatif tentu jadi positif. 3 dikuadratkan berarti 9. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Berarti 1/2 ditambah 9/16. Nah, kemudian ini kita tambahkan. Cara menambahkan pecahan, ini harus kita samakan penyebutnya dulu. Nah, cara penyebutnya 2 dengan 16, berapa penyebutnya? 16. Atau KPK-nya 16. Maka kita harus samakan dengan 16. Jadi 1/2 ditambah 9/16 hasilnya 17/16. Sedangkan di sebelah kiri kita dapatkan tadi X dikurang 3/4 dikuadratkan. Nah, untuk mencari nilai X-nya, hilangkan kuadratnya dulu. Caranya bagaimana? Harus kita akarkan sebelah kanan. Nah, untuk menentukan nilai akar ini, tadi kita tahu nilainya ada 2, ada positif, ada negatif. Berarti kita muncul di sini, X dikurang 3/4 sama dengan positif negatif akar dari 17/16. Nah, 16 di sini bisa kita tarik akarnya. Akar 16 adalah 4, berarti 4 ini tulis di bawah ya, jangan di atas pula di sini. Berarti akan muncul nanti X dikurang 3/4 sama dengan positif negatif akar 17, karena tidak bilang bulat, biarkan dalam bentuk akar, biar mempermudah kita. Sedangkan akar 16, 4, kita rubah jadi 4, sehingga muncul di sini akar 17 dibagi dengan 4. Nah, ini dia. Nah, untuk menentukan nilai X-nya kita ambil yang positif dulu. Ini yang positif. Berarti X dikurang 3/4 sama dengan positif akar 17/4. Sehingga X-nya sama dengan akar 17/4. Ini kita pindahkan berarti jadi tambah 3/4. Jadi akar 17 tambah 3/4. Atau bisa juga ditulis seperti ini. X sama dengan 3 tambah akar 17/4. Atau yang satu lagi. Kita ambil di sini yang negatifnya lagi nih. X dikurang 3/4 sama dengan negatif akar 17/4. Sehingga ini kita pindahkan. Ini jadi positif. Negatif 3/4 berarti jadi tambah 3/4. Sehingga X-nya negatif akar 17 ditambah 3/4. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud tadi adalah 3 tambah akar 17/4 dan 3 dikurang akar 17/4. Nah, cukup sampai di sini dulu. Itu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.